menjaga kerukunan antar umat beragama itu kan baik, bukan mungkar. Gimana terus kalau kritik tidak baik, asem tenan. Kritik itu boleh, tetapi punya cara, punya akhlakul karimah. Ojo menteng-menteng ustad loh. Kalau memang tempatnya tidak masalah ya. Kalau untuk dipenjarakan itu saya rasa terlalu cepat dan terlalu prematur itu, Pak. Oh, terus? Karena kebebasan berpendapat itu kan juga dilindungi undang-undang seperti itu. Toh yang dibicarakan itu kan tidak terlalu ekstrim dalam menghina seperti itu, Gus Nurnya itu. Maksudnya dia hanya ekstrim menghina seperti apa? Beliau itu kan hanya menyampaikan pendapatnya tentang NU dan PKI. Ya. Kalaupun mesti dipenjara, semestinya beliau itu kan sebagai bintang tamu. Semestinya dalam acara itu pun yang bertanggung jawab dalam pembuatan acara itu pun juga mestinya diperiksa dong. Apakah itu sudah di-set atau apa, kan seperti itu. Lagi pula beliau ulama yang diundang untuk berpendapat seperti itu. Saya rasa terlalu prematur kalau untuk dipenjara. Ya, gini Pak, kalau Bapak beralasan bahwa beliau itu sebagai seorang ulama, sejak kapan beliau itu jadi ulama? Apa yang Anda ketahui? Beliau ulama besar juga. Santrinya, bahkan beliau itu menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, untuk menghidupkan santri-santri dan pembangunan masjid-masjid. Oh, jadi menurut Anda seorang ulama itu boleh mencaci maki seorang pemimpin, mencaci maki sebentar, bidangnya boleh? Sebentar, itu bukan caci maki, tetapi kebebasan berpendapat seperti itu. Kita boleh berpendapat, kita bebas menyampaikan pendapat. Kebebasan dalam berpendapat itu berarti boleh dengan cara mencaci maki dan nanti akan dicontoh oleh generasi umat atau bangsa, boleh berarti? Beliau itu menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Kebenaran yang mana menurut Anda? Ya, kalau mengkritik benar memang sesuai. Mana yang sesuai? Mana yang benar? Coba satu contoh. Anda kasih contoh satu kebenaran yang mana kritikan? Terlalu banyak contoh-contoh itu kalau satu aja di sini. Saya minta satu saja. Oke, beliau menyampaikan mengkritik untuk pemerintahan saat ini. Memang Presiden Jokowi tidak semua janji dipenuhi kok. Yang mana contohnya? Hanya jalan saja yang dibuat. Yang mana contohnya tidak dipenuhi? Lu janji-janji untuk membuat Indonesia ini maju. Apakah menurut Anda Indonesia ini belum maju? Ya belum, rakyatnya susah, maju kemana? Susah Anda melihat dari substansi yang mana susahnya? Ya karena dipimpin pemerintahan saat ini apa susah? Banyak yang bahagia kok, banyak yang kaya, banyak yang berhasil. Banyak yang kaya, banyak yang bahagia karena sebelum-sebelumnya dia sudah punya banyak tabungan. Lah, kalau untuk rakyat kecil ini Pak, tolong dipikirkan, pekerjaan susah loh. Apa harapan Anda untuk rakyat kecil ini supaya bisa sukses semua gitu? Harapan Anda? Gunakan kritikan beliau, Gus Nur, untuk memajukan. Jangan dimusuhi, jangan dikriminalisasi. Sekarang begini. Untuk kaitan saat ini, itu beliau itu di penjara, pun banyak kok ulama-ulama yang akan berani menjaminkan. Alim ulama berani memberi jaminan untuk Gus Nur bisa bebas. Alim ulama siapa yang menjamin kebebasan? Banyak sekali. Contohnya? Anda kurang baca berita kalau seperti itu. Contohnya, mungkin saya kurang baca berita. Contohnya? Banyak sekali, banyak yang akan menjaminkan untuk kebebasan. Menjaminkan apa itu? Enggak, maksud saya menjaminkan sertifikat atau BPKB. Agar tidak ditahan beliau. Oh, itu kan kebebasan dalam berpendapat. Oh, jadi kebebasan itu sampai kebablasan boleh? Cara-cara seperti itu. Kebablasan dia, beliau hanya menyampaikan tentang NU sekarang dan PKI. Salahnya di mana? Salahnya karena PKI-nya tidak ada. Kalau nanti semua dikriminalisasi seperti itu, apa gunanya demokrasi? Demokrasi kalau dihancurkan seperti ini oleh oknum-oknum, bagaimana dengan cara seperti itu? Orang berpendapat hancur apa? Hanya berpendapat akan menimbulkan efek kehancuran apa? Tolong dijelaskan. Contoh, beliau ini kan dikenalnya sebagai seorang ustadz yang di mimbar memberikan kajian-kajian tentang. Sebentar, Anda dengerin dulu. Nyerocot aja, orang belum beres bicara.
contoh begini, beliau ini kan dikenal sebagai ustadz, tiba-tiba dia berceramah hanya untuk menghujat. Apakah itu dalam ajaran Islam seperti itu menurut Anda? Seperti orasi. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Loh, pemimpin itu menerima kritikan, yang tidak terima itu konstitusinya, rakyatnya. Gimana sih Anda? Yang kalau Pak Jokowi itu dalam hal ini nggak mau. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Loh, ini contoh netizen Anda itu kurang baca berita sih. Banyak orang yang tidak sependapat dengan cara-cara yang disampaikan oleh Sugeng Raharja. Perlu diingat, banyak yang bersependapat dan banyak yang mendukung. Itu dinamika, tidak masalah. Nah iya, untuk itu janganlah memusuhi ulama kami. Oh, itu ulama Anda. Banyak pihak-pihak yang akan menjadi, yang berani menjadi. Sekarang saya tanya sama Anda sebentar saya tanya sama Anda. Apa yang Anda ketahui tentang Gus Nur? Apakah dia pernah mondok? Jawab. Oh, beliau mondok. Beliau juga pernah melakukan ceramah dalam kubur di Kendam. Apakah Anda sudah pernah? Aduh, mati aku. Ya, aku nggak pernah dipendam di dalam tanah, nggak pernah. Maksud saya dia itu mondok apa enggak? Ada tahu nggak kalau dia pernah mondok? Beliau sudah pernah ceramah dalam kubur, menyerahkan jiwanya di kubur, beliau siap mati. Itu sudah oke untuk agama. Iya, kalau cuma siap mati, orang-orang di jalanan yang nggak pernah mondok juga siap mati semua, Pak. Maksud saya tanya sama Anda, apakah Gus Nur itu pernah mondok? Apakah jawab dulu itu. Apakah untuk menjadi seorang ahli kitab harus mondok? Setidaknya kalau dia seorang ustadz atau seorang ulama yang Anda yakini, dia harus mengamalkan keilmuannya. Apakah beliau ketika belajar mengundang para guru atau bisa katakan seperti les, apakah harus laporan kepada Anda? Oh tidak, tapi harus punya historis setidaknya. Kalau kita hanya berpangku tangan diam dengan dia menciptakan sebuah framing-framingan seperti itu kira-kira baik, Fir'aun pun begitu. Fir'aun itu tidak pernah mondok. Apa? Kalau Anda cuma framingan lah, Anda bisa meyakini bahwa beliau pernah mondok, berarti Anda kan mendengar satu sisi aja. Anda tahu nggak kalau dia pernah mondok? Karena dalam faktanya beliau fasih dalam menyampaikan untuk pembelajaran untuk ajaran agama. Fasih yang mana? Huruf hijaiyah saja dia tidak hafal. Untuk itu Anda harus mengikuti ceramah-ceramah beliau agar Anda itu bisa. Fasih yang mana? Sedangkan huruf hijaiyah saja dia tidak hafal. Surat Al-Isra jadi 176. Yang mana ini menurut Anda? Anda jangan pelintar-pelintir ketika. Enggak, Anda menganggap betul. Anda menganggap beliau betul. Anda itu menganggap beliau seorang ulama. Itu untuk diperbaiki, bukan untuk Anda hujat. Tidak, saya tidak menghujat. Saya di sini meluruskan dari statement Anda bahwa kata Anda beliau seorang ulama. Apakah seorang ulama itu menghujat sana sini itu boleh? Aku cuma tanya seperti itu. Kata Anda boleh, wong dia itu seorang ulama kan begitu. Apakah Anda berani kalau saya bisa jadwalkan Anda adu ngaji dengan beliau? Wah, ya berani sekali. Tentang ilmuwan agama? Berani, tapi kalau sekarang saya nggak berani. Loh, kenapa tidak berani? Mestinya mau kapanpun Anda berani kalau memang Anda itu sudah siap menghina beliau. Saya tidak siap. Beliau itu jauh. Saya tidak siap. Beliau banyak pesantren. Pak, saya banyak bangun masjid. Pak, saya ini tidak siap di penjara, Pak. Maksud saya suruh ngaji di penjara sama dia? Tidak akan ada yang memenjarakan, dan beliau pun ulama besar Gus Nur tidak akan dipenjara karena banyak alim ulama yang akan menjamin kebebasannya. Saya yakini itu. Ulama besar Pak. Ulama besar kami banyak. Jadi kalau ulama besar itu boleh dengan cara-cara seperti itu. Wah, saya yakin kalau statement Anda seperti itu berarti orang-orang kaya yang punya duit besok bisa bangun pondok, bisa menjadi ulama langsung singkat. Betul itu? Ya kalau memang ikhlas dengan hartanya diberikan kepada orang lain, itu sudah bagus kok. Ulama. Makanya Anda tidak bisa melakukan itu. Ulama. Seperti itu ulama. Apakah Anda sudah membangun masjid? Oh, sudah. Sudah membangun masjid 250 lebih. Oh, sudah. Saya lebih dari 1000 masjid, Pak. Membantu membangun 1000 masjid. Ada dokumentasinya? Loh, saya ngamal ngapain saya unjuk-unjukin? Saya bangun masjid begitu, itu namanya Fir'aun, Pak. Tidak boleh. Oh, tidak bisa seperti itu. Loh, tidak bisa. Ajaran kita berbeda. Ajaran kita berbeda, Pak. Kalau kita diajarkan beramal, jangan sampai tangan kita yang satunya jangan sampai melihat. Kita diajarkan begitu dalam Islam. Loh, Anda kan bertanya. Loh, saya menjawab dari pertanyaan Anda. Apakah Anda pernah membantu bangun masjid? Loh, saya banyak membantu masjid, bahkan ribuan. Setiap di pinggir jalan orang-orang yang meminta sumbangan bangun masjid, tak bantu. Itu Anda iuran. Itu bukan iuran. Itu bukan iuran. Itu namanya infak, membantu bangun masjid. Saya udah ribuan membantu itu, tapi saya nggak ngomong-ngomong.
artinya hanya beberapa rupiah saja dari uang Anda. Nah, terus? Dengan ulama kami. Nah, ulama Semua kamu, dibangun dengan taat pribadi. ulama Anda seperti apa? Membangun masjid ribuan gitu. 60% beliau rela penghasilannya 60% untuk diserahkan, bahkan beliau tidak akan bahagia ketika tetangganya kelaparan. Itu sudah Pancasila dan agamis. Saran saya Pak, saran saya ulama besar Bapak suruh jadi Depsos, Departemen Sosial saja, nggak usah jadi ustadz. Karena ustadz, seorang ulama itu, seorang ustadz, seorang nggak diputer-puter. Pak, seorang ustadz itu keilmuannya bukan dari pembangunannya. Untuk masalah pembangunan divisinya sudah banyak Pak yang ngerjain kayak begitu. Orang-orang yang donatur segala macam, orang-orang yang bersosial sudah cukup banyak. Ulama Anda ini niatnya mau membangun apa? Niatnya membangun apa untuk memberikan ilmu kepada jamaahnya, saya tanya. Membangun fasilitas untuk jamaah mendapatkan ilmu, belajar dengan baik. Itu dasar, kunci dasar justru. Keilmuan dulu dasarnya Pak. Dibangun. Pak mau bangun seperti Fir'aun. Mau membangun tanpa pembangunan, tanpa uang beliau, apakah santri-santri itu akan belajar di kebun? Apakah nyaman? Apakah bisa dapat dengan baik? Pak, mau membangun semewah apapun kalau tidak didasari dengan ilmu, terus tempat itu mau dijadikan apa? Maksud Anda yang penting bangun? Jelas pesantren. Beliau juga membayar untuk guru-guru mengaji agar masyarakat, agar santri-santri mengetahui dan pintar untuk ajaran agama. Harusnya itu baik sebetulnya. Harusnya beliau bisa menjadi tauladan. Maksud saya begitu dengan keilmuannya. Tetapi kalau dengan caranya sara menghina kiai-kiai lain, bagaimana menurut Anda? Itu kritik, bukan menghina. Bedakan Mas. Oh, kritik. Saya angel tenan tuh. Menasihati dengan kritikan. Apakah kalau sudah menjadi ulama besar tidak boleh dikritik? Apakah kalau sudah menjadi presiden tidak boleh dikritik? Pak, boleh. Lalu salah? Enggak, dengerin saya dulu ya. Dengerin, gantian dong Pak. Tak jedeli driji sisem nang kamu. Menang saya. Gini loh Pak. Mengkritik itu boleh, jangankan ulama. Kita yang bukan ulama, kita yang masyarakat orang bodoh saja boleh, tapi harus punya cara-cara akhlakul karimah, punya cara yang baik. Boleh saya bertanya kepada Anda? Boleh. Sebutkan satu poin kesalahan beliau dalam mengkritik. Oh, tuh ada PKI, itu salah. Terus pembahasan PKI kan itu sudah sejarah dan itu sudah terjadi. Itu betul, itu fakta. Salahnya apa? Pak, semua orang rakyat Indonesia tahu sejarah PKI itu memang betul. Tetapi yang tidak betul jika dikatakan sekarang ini ada PKI, itu yang dikatakan hoax. Mana bisa buktikan nggak? Buktinya kan ada. Ada yang bangga. Mana? Ada yang bangga. Mana? Loh, kok mana? Mana? Anda jangan mancing-mancing saya. Loh, kok mancing-mancing? Saya cuma tanya mana PKI-nya? Mana? Itu kan ada, sudah ada yang bernarasi di sana. Siapa? Namanya siapa? Digebuk bareng-bareng kan? Anda jangan jebak saya. Bukan jebak. Boleh menjebak. Siapa yang jebak? Saya tanya mana PKI-nya? Ada tidak? Ya ada, jelas ada. Itu mana? Siapa? Namanya siapa? Orang mana? Digebuk bareng-bareng, Pak. Ya Anda menjebak saya kalau seperti itu. Ya jebak kamu aja. Angel diomongi. Bapak itu lo terlalu gendeng nek ngomong ngotot aja. Giliran ditanya mana PKI-nya? Ngejebak lo, siapa yang menjebak? Lo nggak ada bisa buktiin. Sekali sudah terlihat di depan mata, sudah banyak sekali, terlalu banyak. Ya mana? Ada tidak? Anda jangan nutup-nutupi. Lo yang nutupin itu siapa? Mana Pak? Yang nutupin siapa Pak? Mata kita semuanya melek, bukan ketutup. Itu hanya menyalahkan saja lah. Lo kok menyalahkan? Tidak mau dikritik nanti menyalahkan. Tidak mau dikritik nanti dikriminalisasi. Lo kok kriminalisasi? Ulama kami kuat. Ulama kami kuat. Pak, ditangkap itu karena bohong Pak. Itu namanya bohong. Mana PKI-nya? Semua orang tahu kok. Ya semua orang tahu. Siapa yang tahu mana PKI-nya? Kan kamu nggak tahu. Kamu hanya ikut-ikutan kan Pak? Ya, kalau kita sebutkan di rezim ini, kita nanti yang disalahkan. Siapa yang nyalahin? Enggak, berpendapat itu boleh kata sampean. Kok masa disalahkan? Itu berpendapat hanya memberikan pendapat. Berpendapat itu boleh, mengkritik itu boleh, asal jangan hoak. Itu namanya hoak, angel kowe iki ya. Hoak apa? Uang belum dibuktikan sudah mau penjara. Apa narasi penjara? Live Anda itu penjara. Untuk waktu untuk penjara itu. Lah ya ini lagi proses penjara dan sudah dimasukin sel, tidak apa-apa tuh Pak. Sekarang ini buat edukasi. Ulama kami siap menjaminkan agar beliau bebas dan kalau memang begitu Pak. Kalau ulama Anda siap menjamin kebebasan, saya berani menjamin untuk dipenjarakan. Satu orang saja nggak butuh ulama.
Ulama mah nggak ngurusin, ulama kami nggak ngurusin gituan Pak. Yes, aku aja yang jamin sama teman-teman dari yang sudah melaporkan kemarin. Anda mau jamin apa? Apa yang Anda jamin? Loh saya bisa menjamin kok. Dengan keyakinan saya, dengan keimanan saya. Tidak percaya. Jamin apa Anda? Ya kita lihat saja. Terus satu lagi, nggak cuma PKI, mosok mengkritik boleh. Katanya NU ini isinya itu orang-orang liberal. PKI, ayo itu namanya berceramah atau itu apa? Tidak seperti itu. Beliau menjelaskan ibarat mobil bus itu hanya ibarat, sopirnya mampu, kondekturnya kenaiknya ugal-ugalan seperti Abu Janda saudara kamu itu. Astagfirullah. Lo kok bawa Abu Janda tuh Pak? Itu bukan hanya ibarat yang disampaikan. Berarti boleh, seandainya begini boleh. Berarti berarti boleh seandainya begini. Saya lagi jengkel sama orang tua kamu. Saya bilang, orang tua kamu itu, Pak, orang tua kamu itu, seumpamanya ini, itu diumpamakan orang tua kamu itu seperti pelacur. Berarti boleh. Tidak, itu kan bus. Iya, sama bus, tetapi di situ ada PKI, ada liberal, komunis. Yang diumpamakan bukan artinya menuduh. Umpama ibarat. Iya, berarti kalau umpamakan boleh. Kalau saya jengkel sama ibu Anda, saya umpamakan ibu Anda itu seumpamanya seperti pelacur. Saya ini dilahirkan dari ibu kamu. Tapi kenapa bawa-bawa ibu saya? Itu seandainya Pak, seandainya. Artinya kan itu nggak boleh gitu loh. Itu kan namanya kurang ajar. Betul tidak? Gus Nur, ulama kami tidak pernah mengibaratkan ibu mereka. Iya, nggak pernah mengibaratkan seperti itu. Tetapi binatang pernah diulamakan. Beliau hanya mengibaratkan kendaraan. Iya, sama saja Pak. Waktu itu juga pernah kok punya statement bahwa binatang itu juga diulamakan sama beliau. Binatang itu ulama, ada kayak begitu. Ada sih nggak update. Makanya dulu itu tidak seperti itu. Jadi wajar kalau dikritik. Dulu pun bangsa tidak ada jaga gereja. Nah, terus kalau jaga gereja Banser kenapa? Harus kritik karena makin kurang pas. Loh, kalau Banser jaga gereja memang kenapa? Kok kurang pas gimana? Dulu tuh tidak ada seperti itu. Ada kata siapa? Bahkan dulu ada Banser yang kena bom jaga gereja itu ada yang meninggal. Apakah ada ketika kita sholat Jumat dijaga oleh mereka Nasrani atau agama lain? Jaga gereja itu hanya momentum yang penting hari raya, hanya sebagai wujud saling harga menghargai dan hormat menghormati. Anda bagaimana sih? Paham nggak? Kapan ada berita Idul Fitri? Dijagai oleh mereka? Natal Pak, mereka Natalan bukan Idul Fitri, bukan. Ya Allah Gusti, Natal. Kalau memang tujuannya itu, kenapa ketika hari besar kami mereka tidak menjaga? Anda nggak melihat berarti pengajian, lebaran, Banser semuanya itu melakukan kegiatan dan berjaga-jaga. Anda salah. Dari Nasraninya bukan, atau agama lainnya bukan dari Bansernya. Sama mereka gantian menjaga? Tidak. Sama halnya contoh Anda buka, makanya kalau ada hari raya Idul Fitri di Medan, orang-orang yang agamanya Nasrani ikut mengawal kegiatan hari raya Idul Fitri. Yang di Bali agama Hindu. Saya tidak pernah tahu. Makanya jalan-jalan yang jauh itu sebagai wujud saling hormat menghormati, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu kan baik, bukan mungkar. Gimana? Kalau kritik tidak baik. Terus kalau kritik tidak baik. Asem tenan. Kritik itu boleh, tetapi punya cara, punya akhlakul karimah. Ojo mentang-mentang ustad. Loh, kalau memang tempatnya tidak baik, tempat kritiknya tidak baik, kenapa Rabi Harunnya tidak ditangkap? Kan di acara Rabi Harun itu. Di acara beliau itu ustadz hanya bintang tamu. Ulama kami hanya bintang tamu. Ya udah tahu. Kenapa itu yang memiliki acara Rabi Harun tidak ditangkap? Kalau memang tidak baik, Anda maunya ditangkap? Bisa saja menjebak mereka. Bisa saja acara itu menjebak agar ulama kami kepleset ngomong. Kapok. Apakah polisi menyelidiki? Harusnya semua diperiksa, jangan dipenjara. Ulama kami jangan dikriminalisasi. Yang kriminalisasi siapa? Jokowi itu nggak salah apa-apa. Ini mah nggak ngurusin, nggak ada kaitan. Ini nggak ada kaitannya sama Jokowi. Aduh kacau. Nggak ada ini kriminalisasi. Kalau memang kebenaran mengkritik salah di mananya. Kalau itu kan beliau hanya bintang tamu diundang di acara YouTube di Rabi Harun. Astagfirullahaladzim. Ada yang ditangkap. Kenapa yang pemilik acara yang bertanya tidak ditangkap, tidak diperiksa? Pak kepolisian. Apa ini? Pak kepolisian. Apa ini? Kepolisian ini memproses. Rezim lah. Rezim ini ada apa? Angel. Ngomong gantian. Anda diam dulu. Ngomong aja terus. Dengerin dulu gantian dong.
Kan saya di sini moderator. Ya rezim ini harusnya bersikap adil. Kalau memang bintang tamu saja dikriminalisasi, acara itu, pembawa acara, hostnya itu juga dimintai keterangan harus ditangkap. Satu-satu. Sana, kalau tidak ditanya. Satu-satu dulu. Beliau menyampaikan itu. Satu-satu dulu gantian. Aku mau jawab gimana satu-satunya? Jawab ini juga. Ya sebentar kok. Saya ingat. Oh tak jadi cangkemmu tenang nganggo duit nih kok. Meneng sik. Gini loh Pak, maksud saya begini. Polisi memproses ini karena ada aduan. Ini nggak ada kaitannya dengan rezim, nggak ada. Kalau tidak ada kaitannya dengan rezim, harusnya berproses dengan baik, tidak dikriminalisasi. Diperiksa dulu acaranya, hostnya diperiksa dulu. Astagfirullahaladzim. Nanti bintang tamunya. Nah ini bintang tamunya hanya diundang, tahu-tahu ditangkap. Pertama kali kriminalisasi. Pak, ini udah proses Pak secara baik. Mungkin seperti itu. Contoh Pak yang kasus dulu Pak, udah divonis 1 tahun, 1 tahun setengah sudah divonis, tapi masih bebas. Ini kan masih bebas 1 tahun setengah divonis masih bisa berkeliaran. Artinya ini sudah cukup kebijakan-kebijakan mengenai dalam undang-undang proses di Gus Nur. Nah kali ini melakukan lagi akhirnya ditangkap dan itu sudah sesuai mekanisme proses yang berjalan. Apa yang disalahkan kriminalisasi cangkemmu gue Pak? Jengkel aku. Ada di pengacara beliau kemarin menyampaikan bahwasanya ada juga dilaporkan tetapi tidak proses. Lah iya pengacara memang tugasnya seperti itu untuk membela dia. Memproses apa? Memproses saya? Ya Anda dilaporkan tidak diperiksa. Loh saya salah apa kok diperiksa? Anda kan sudah dilaporkan sama ulama kami. Anda menghina, menghujat ulama kami seperti ini. Acara apa ini? Acara apa ini? Saya nggak Acara ini menyusahkan orang, menghabiskan kuota. Saya nggak pernah menghujat, saya itu hanya menanggapi. Dari framing-framing hoak, sara, ujaran kebencian, Anda gimana sih? Ini acara apa menghabiskan kuota masyarakat? Masa bodoh ngapain Anda itu telepon saya kalau menghabiskan kuota? Anda kalau kalah ngobrol kenapa jadi kayak begini? Anda harus punya dasar dong. Karena muncul di HP saya dan saya sebetulnya jengkel sekali dengan Anda. Kok jengkel sama saya loh? Saya salah apa sama Anda? Kan saya tidak pernah menyakiti Anda. Anda kalau debat kenapa jadi begitu? Jadi jengkel begitu? Anda menghujat menyalahkan ulama kami. Bapak gimana sih? Dia itu Pak di YouTube di channel-channelnya itu isinya itu menghujat, menghina kiai-kiai NU, presiden, ulama kami sedang mengkritik tetapi selalu dikriminalisasi. Ya, mengkritik itu namanya bukan mengkritik tapi orasi Pak. Itu orasi nggak boleh kalau itu diperbolehkan. Orang Indonesia bisa gitu. Apa yang beliau sampaikan, beliau berani bersumpah atas apa yang beliau kritikkan. Berani dia bersumpah di Al-Quran. Apakah ada berani? Sangel ngomong baik-baik Pak. Kamu orang mana? Kalimantan. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu Pak. Anda yang harus istighfar untuk acara apa? Anda istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Saya istighfar tidak harus laporan. Saya istighfar tidak harus di acara Anda. Tapi Bapak kayaknya emosi begitu, meledak-ledak. Maksud saya tak suruh santai dulu Pak. Anda menghina ulama kami. Lu yang menghina ulama kami. Iya, yang menghina siapa? Saya menanggapi Pak. Tidak seperti itu caranya. Kalau memang Anda merasa lebih hebat dari ulama kami, silahkan ketemu atur jadwal ayo. Kita adu ilmu, adu pemahaman, tentang keagamaan. Pak, salah sampai. Aku nggak adu ilmu sama dia. Saya nggak ngelawan sama dia. Dia ulama, saya itu bukan ulama, bukan ustadz. Nggak mungkin saya berani sama dia. Sudahlah, tutup saja live ini. Loh, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Anda harus jelaskan dong bagaimana. Anda itu dasarnya apa gitu loh, kok menganggap beliau itu seorang ulama besar, sedangkan kamu malah. Beliau banyak pesantren, beliau banyak masjid, aku kurang jelas. Aku jelas bukannya. Anda bertanya muter-muter. Yuk orang Indonesia kayak sedikit bangun masjid, bangun pondok, terus besok menghujat-hujat. Itu kalau memang dihalalkan bisa diikut. Tidak didasari oleh kebencian Anda kepada ulama kami. Oh, nggak bisa begitu. Sudah. Sudah apa? Dasarnya kebencian. Anda sudah tidak suka dengan ulama-ulama kami. Anda memusuhi. Aku tidak musuhi, aku menanggapi. Itu provokator, tidak baik. Supaya masyarakat ini mencontoh. Itu hal-hal yang tidak baik, Pak. Bagaimana akan ada koreksi? Bagaimana akan ada kritik ketika mengkritik langsung dikriminalisasi? Itu ujaran kebencian. Kalau
kalau dasarnya orang kaya sedikit membangun masjid, membangun pondok, terus besok dia bisa hujat orang sana sini, bisa hujat NU, bisa hujat pemerintahan, sembarangan, nggak punya dasar, itu namanya bukan seorang ulama. Kalau itu diperbolehkan, besok banyak yang menjadi ulama seperti itu. Anda mendengar tidak? Bahwasanya sudah sering disampaikan tadi dari awal, beliau Mengkritik punya tata cara, bukan seperti itu. Bleng sableng, bapak ini kok sableng banget sih diomongin baik-baik, susah ya. Salahnya apa mengkritik? Caranya Pak, itu bukan seperti orang pengajian, bukan mengkritik, tetapi orasi, fitnah, menggibah. Itu mudarat sekali, tidak boleh seperti itu Pak. Apa orasi? Beliau tidak punya partai orasi. Apa orasi? Pak, orang orasi itu nggak perlu partai. Ya Pak Gusti, kayak dasku jeblok Pak. Anda jangan mencari-cari, Anda mencari jawab. Loh, ya wes angel. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya, sudah ikut. Ya memang. Udah, makasih. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Muhammad dasku kaya ono kaya ngene iki modele kok kaku banget. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saudaraku, poinnya adalah begini. Tadi dari audiensi ada, dia meyakini bahwa boleh seseorang bangun pondok ya, bangun pondok, bangun masjid, habis itu dia menghujat sana sini boleh. Yang penting dia bangun pondok. Artinya seperti itu poinnya. Dan ini tidak baik saudara. Ini tidak boleh tidak diperbolehkan hal-hal seperti itu. Kacau deh, gawat. Ya, untuk penelpon selanjutnya saya tunggu di nomor 0858 502 72661.